Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prestasi atau kinerja karyawan dalam mata kuliah MSDM. Perkenalkan, nama saya Silviana Yulianti dengan nomor NIM 220202009. Prestasi atau kinerja karyawan. Di sini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Ada definisi prestasi kerja, ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, ada arti penting dan tujuan penilaian, dan juga adanya penilaian prestasi kerja, dilanjut dengan kesimpulan dan saran. 1. Definisi prestasi kerja. Apakah pengertian dari prestasi kerja? Oke, mari kita bahas. Organisasi adalah kumpulan orang yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda, yang saling tergantung satu dengan yang lainnya, yang berusaha untuk mewujudkan kepentingan bersama mereka dengan memanfaatkan berbagai sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan karyawan-karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang tinggi. Bernardin dan Russell tahun 1993 memberikan definisi tentang prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Byers dan Roux tahun 1984 mengartikan prestasi sebagai tingkat kecakapan seseorang pada tugas-tugas yang mencakup pada pekerjaannya. Pengertian tersebut menunjukkan pada bobot kemampuan individu di dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pekerjaannya. Adapun prestasi kerja adalah hasil upaya seseorang yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta persepsi terhadap perannya dalam pekerjaan itu. Menurut Hasibuan, prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Menurut Muhammad Asaud, prestasi kerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Mangkunegara menyatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dharma mengemukakan bahwa prestasi kerja adalah suatu yang dikerjakan atau jasa yang dihasilkan atau diberikan seseorang. Next, selanjutnya Ruki mengatakan bahwa dalam prestasi kerja tercakup hasil. Prestasi kerja ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi. Handoko mengartikan prestasi kerja sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Informasi tentang tinggi rendahnya prestasi kerja seseorang karyawan tidak dapat diperoleh begitu saja, tetapi diperoleh melalui proses yang panjang, yaitu proses penilaian prestasi kerja karyawan yang disebut dengan istilah performance appraisal. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Ukuran terakhir keberhasilan dari suatu departemen personalia adalah prestasi kerja. Karena baik departemen itu sendiri maupun karyawan memerlukan umpan balik atas upayanya masing-masing. Maka prestasi kerja dari setiap karyawan perlu dinilai. Oleh karena itu, penilaian prestasi kerja adalah proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja menurut Hendrahman dan Suad Husnan 1990 nomor 126, faktor-faktor prestasi kerja yang perlu dinilai adalah sebagai berikut.
Faktor-faktor prestasi kerja yang perlu dinilai adalah sebagai berikut. 1. Kuantitas kerja. Banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada. Yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin, tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat diselesaikan. 2. Kualitas kerja, yaitu mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan. Biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan, kebersihan, dan juga hasil kerja. Yang ketiga ada keandalan. Dapat atau tidaknya karyawan diandalkan adalah kemampuan memenuhi atau mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan, dan juga kerjasama. Yang keempat ada inisiatif. Kemampuan mengenali masalah dan mengambil tindakan korektif, memberikan saran-saran untuk peningkatan, dan menerima tanggung jawab menyelesaikan. Yang kelima ada kerajinan. Kesediaan melakukan tugas tanpa adanya paksaan dan juga yang bersifat rutin. Yang keenam ada sikap. Sikap merupakan perilaku karyawan terhadap perusahaan atau atasan atau teman kerja. Yang ketujuh ada kehadiran. Keberadaan karyawan di tempat kerja untuk bekerja sesuai dengan waktu jam atau kerja yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Steers, umumnya orang percaya bahwa prestasi kerja individu merupakan fungsi gabungan dari 3 faktor. Yang pertama ada kemampuan, perangai, dan minat seseorang bekerja. Yang kedua ada kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja. Yang ketiga ada tingkat motivasi kerja. Walaupun setiap faktor secara sendiri-sendiri dapat juga mempunyai arti yang penting, tetapi kombinasi ketiga tersebut sangat menentukan tingkat hasil tiap pekerja yang pada gilirannya membantu prestasi organisasi secara keseluruhan. Beer dan Roux, dua faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, yaitu faktor individu dan lingkungan. Faktor-faktor individu yang dimaksud adalah 1. Usaha atau effort, yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan mental yang digunakan dalam menyelenggarakan gerakan tugas. Yang kedua ada abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. Yang ketiga ada role atau task perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Berikutnya ada pun faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi kerja adalah 1. Kondisi fisik, 2. Peralatan, 3. Waktu, 4. Material, ada pendidikan, supervisi, ada desain organisasi, terus pelatihan, dan terakhir keberuntungan. Faktor-faktor lingkungan ini tidak langsung menentukan prestasi kerja seseorang, tetapi mempengaruhi faktor-faktor individu. McCormick dan Tiffin mengemukakan bahwa prestasi kerja merupakan hasil dari gabungan variabel individual dan variabel fisik dan pekerjaan secara variabel organisasi dan sosial. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa perilaku seseorang dalam organisasi merupakan hasil dari interaksi berbagai variabel, yaitu individual dan situasional. Oleh karena itu, perilaku individu dapat diukur berdasarkan variabel-variabel yang berhubungan
Baik, saya lanjutkan. Terjeda oleh suara. Untuk mengukur perilaku itu sendiri atau sejauh mana individu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi atau institusi, yaitu prestasi kerja pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian hasil dari standar kerja yang ditetapkan. Pengukuran prestasi kerja diarahkan pada 6 aspek yang merupakan bidang prestasi kunci bagi perusahaan yang bersangkutan. Bidang prestasi kunci tersebut adalah satu, hasil kerja tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan. Yang kedua ada pengetahuan pekerjaan, tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja. Yang ketiga ada inisiatif. Tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan, khususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul. Berikutnya ada kecekatan mental, tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada. Yang kelima ada sikap, tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Selanjutnya ada disiplin waktu dan absensi, tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran. Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pembahasan masalah keberhasilan kerja atau prestasi kerja haruslah dilihat dari dua sudut pandang. Ya, pertama, harus dilihat aspek-aspek yang menyangkut kriteria pengukuran keberhasilan kerja yang merupakan sasaran akhir dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang kedua, perilaku dari individu itu sendiri dalam usahanya untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perilaku itu sendiri dipengaruhi oleh dua variabel utama, yang individual dan juga situasional. Yang ketiga ada arti penting dan tujuan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan proses formal untuk melakukan peninjauan kembali dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Proses penilaian prestasi kerja ditujukan untuk memahami prestasi kerja seseorang. Tujuan ini memerlukan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Kegiatan-kegiatan itu terdiri dari identifikasi, observasi, pengukuran, dan pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebuah organisasi menurut Pengabdian tahun 2002. Tahap identifikasi merupakan tahap awal dari proses yang terdiri atas penentuan unsur-unsur yang akan diamati. Kegiatan ini diawali dengan melakukan analisis pekerjaan agar dapat mengenali unsur-unsur yang akan dinilai dan dapat mengembangkan skala penelitian. Dalam kaitannya dengan pihak penilai, identifikasi berarti bahwa bagaimanapun pihak penilai harus dapat menentukan unsur-unsur yang dinilai. Tentu saja apa yang akan dinilai adalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Dalam pengukuran, pada penilai akan memberikan penilaian terhadap tingkat prestasi karyawan yang didasarkan pada hasil pengamatannya pada tahap observasi. Selanjutnya, proses penilaian prestasi belum berakhir pada saat nilai ditetapkan, melainkan masih perlu dilanjutkan dengan melakukan pengembangan. Ini berarti bahwa pihak penilaian bukan sekedar dapat melakukan penilaian, memberikan nilai, melainkan juga dapat melakukan pengembangan apabila ternyata
ternyata ada perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pimpinan dengan hasil kerja karyawan. Yang keempat ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Informasi tentang tinggi rendahnya prestasi kerja seseorang karyawan tidak dapat diperoleh begitu saja, tapi diperoleh melalui proses yang panjang, yaitu proses penilaian prestasi kerja karyawan yang disebut dengan istilah performance appraisal. Prestasi kerja dapat dicapai sesuai dengan kualitas kerja karyawan. Pengertian tersebut menunjukkan pada bobot kemampuan individu di dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pekerjaannya. Adapun prestasi kerja adalah hasil upaya seseorang yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta persepsi terhadap perannya dalam pekerjaan itu. Faktor-faktor prestasi kerja yang perlu dinilai seperti kuantitas kerja, keandalan, inisiatif, kerajinan, sikap, dan juga kehadiran. Selain faktor di atas, ada pula dua faktor-faktor dari dalam dan luar diri individu. Build abilities dan role atau task. Adapun faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi kerja seperti kondisi fisik, peralatan, waktu, material, pendidikan, desain organisasi, pelatihan, dan yang paling terakhir adalah keberuntungan. Saran, adanya pemberian prestasi kerja kepada karyawan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, seperti untuk meningkatkan produktivitas, perusahaan dapat mengumumkan pencapaian para pegawainya. Dengan demikian, semangat kerja atau motivasi karyawan akan meningkat. Untuk kejelasan standar kerja terbaik, karyawan perlu tahu apa tolok ukur yang menentukan nilai kinerja. Melalui hal tersebut, karyawan akan lebih paham sampai manakah standar yang baik. Alhasil, karyawan dapat bekerja sesuai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Selain itu, prestasi kerja dapat memberikan rasa kepuasan kerja kepada para karyawan. Melalui pencapaian ini, karyawan yang telah berusaha keras untuk memenuhi target perusahaan akan merasa terpuaskan jika dirinya dinilai memiliki kinerja yang baik. Selain berpengaruh untuk diri karyawan, juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, seperti meningkatkan suasana kantor yang kolaboratif, mempermudah menentukan kompensasi, dan penempatan posisi karyawan lebih optimal. Oleh karena itu, penting dengan adanya pemberian prestasi kerja kepada setiap karyawan. Terima kasih. Demikian presentasi saya mengenai prestasi kerja siang ini. Terima kasih.